Saya punya 6 self reminder buat kamu yang lagi ada di fase struggle dalam hidup. Yang pertama, jika kamu serius untuk mengubah hidupmu, kamu akan menemukan jalan. Tapi jika tidak, kamu akan selalu beralasan. Seperti contoh, orang yang serius ingin mengubah hidupnya menjadi sukses, dia akan selalu berusaha keras dan mencari cara buat mewujudkan mimpinya. Tidak peduli apapun rintangan yang akan ia hadapi. Tetapi, jika orang yang tidak serius mengubah hidupnya dan hanya bermodal keinginan saja, maka dia akan selalu mencari alasan untuk tidak berjuang karena takut menghadapi rintangan. Dia akan selalu membuat pengecualian dan keraguan pada dirinya sendiri, seperti cara ia memandang kesuksesan orang lain, dan selalu menganggap kesuksesan orang lain adalah pengaruh dari privilege yang ia punya, sehingga membuatnya tidak mau memulai karena merasa tidak memiliki privilege yang sama. Padahal, yang harusnya difokuskan itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Jika kamu tidak memiliki privilege, maka berjuanglah menjadi privilege. Kedua, gunakan uang untuk membeli pengalaman, bukan barang. Saya tidak ingin bilang bahwa kalian tidak boleh membeli barang apapun. Boleh kok. Tapi, maksud saya dari poin kedua ini adalah sebagai pembeda yang mana yang lebih penting. Jika disuruh memilih, saya akan membeli pengalaman daripada barang. Karena, menurut saya, sebuah barang semakin dimakan waktu, akan semakin tidak bernilai. Kecuali, barang yang memang berguna untuk menunjang pekerjaan kamu, atau barang yang bisa membuat kamu meningkatkan keterampilan diri. Tapi jika kalian membeli pengalaman, seiring berjalannya waktu, pengalaman akan semakin berharga. Seperti halnya kamu memakai uang untuk belajar sesuatu dengan serius. Seiring berjalannya waktu, kamu akan berhasil menguasai bidang yang kamu pelajari, sehingga bisa berguna buat orang lain. Percayalah, kamu akan tiba di mana kamu akan mengenang masa-masa sulit saat pertama kali kamu mempelajarinya. Dan akan datang perasaan puas, karena kamu sudah membuat keputusan yang tepat dalam menggunakan uangmu. Dan contoh lainnya adalah, kamu juga bisa menggunakan uang untuk membawa orang tuamu, pasanganmu, dan keluargamu jalan-jalan bareng. Percaya saja, kenangan akan pengalaman yang indah, itu akan abadi di kepalamu. Ketiga, jangan dengarkan kata-kata orang, tapi perhatikan apa yang mereka lakukan. Kamu pasti pernah bertemu seseorang yang bicaranya tidak sinkron dengan tingkah lakunya. Ada banyak contoh orang dengan karakter tersebut. Ada yang membicarakan keburukanmu, tapi dia sendiri lebih buruk. Kunci dari poin ini adalah, kamu tidak usah khawatir tentang pendapat seseorang, dan kamu juga tidak boleh mudah percaya dengan omongan seseorang. Sebelum memutuskan untuk percaya, lihatlah bagaimana mereka hidup. Seperti contoh, kamu pasti pernah bertemu dengan orang MLM kan, yang selalu mempromosikan kekayaan, tapi diri mereka sendiri tidak kaya. Kurang lebih begitu contohnya. Be smart. Keempat, kehilangan kadang membuat kita bebas. Terkadang, kita memang butuh kehilangan sesuatu dalam hidup kita. Bisa itu kehilangan teman, pacar, pekerjaan. Contoh dari kehilangan yang membebaskan kita bisa terjadi karena kasus tertentu. Misal, saat kita kehilangan pacar yang selama ini mengekang kita dan tidak membiarkan kita menjadi diri sendiri. Pasangan yang memaksa kita berubah dan menjadi bukan diri kita lagi. Namun, setelah putus, kamu mulai merasa bebas dan tidak malu menjadi dirimu lagi. Contoh selanjutnya adalah kehilangan pekerjaan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang merasakan pekerjaan kalian terlalu berat dan menyita banyak waktu, tapi upah yang kalian terima tidak sesuai. Lalu, kalian memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut dan mulai merintis sebagai pengusaha kecil-kecilan. Saya cuma bisa bilang, itu adalah langkah yang bagus. Walaupun sebagai perintis usaha, tidak bisa langsung mendapatkan pendapatan yang besar. Setidaknya, kalian berani keluar dan menyelamatkan diri kalian dari hal-hal yang membuat diri kalian tidak nyaman. Contoh terakhir adalah kehilangan teman. Mungkin kalian pernah dikatakan sombong karena sudah jarang nongkrong bareng teman-teman kalian. Karena mungkin kalian sudah fokus terhadap diri sendiri dan tidak mau menyia-nyiakan waktu hanya buat kumpul-kumpul sambil gibah tidak jelas. Tidak apa-apa dikatakan sombong karena kalian sibuk pada hal yang berguna buat kalian ke depannya. Seiring kalian sibuk untuk bertumbuh dan menaikkan level kalian, maka teman yang cocok buat kalian pun akan mengikuti level kalian. Jika kalian seorang pengusaha, maka circle kalian ya pengusaha. Tapi jika kalian seorang pengangguran yang tiap hari pekerjaannya menghabiskan waktu tidak ngapa-ngapain, ya circle kalian bakal seperti itu juga. Jadi, jangan pernah khawatir dibilang sombong. Kelima, setahun dari sekarang, kamu bakal berharap bisa memulai sesuatu hari ini. Kalian suka menunda-nunda sesuatu? Atau gampang menyerah dan berhenti ngelakuin hal yang bisa membuat diri kalian berkembang? Coba deh dipikir-pikir lagi. Atau coba diingat-ingat hal yang baik yang udah berhenti kalian lakuin dulu. Ingat hal yang pengen kalian lakuin dulu, tapi kalian tunda karena kalian takut buat memulai. Gimana rasanya? Ada penyesalan nggak? Atau pernah nggak kalian ngebayangin jika kalian berani buat mulai? Kebayang nggak kalian sudah ada di level mana sekarang? Kalau saja seandainya dulu kalian berani buat mulai dan tidak menunda sesuatu yang kalian pengen.
Nah, kesimpulannya dari poin ini adalah, jika saat ini kalian kepikiran buat ngelakuin sesuatu yang baik, maka mulailah tanpa ragu dan tidak pernah menundanya lagi, sebelum kalian menyesal di kemudian hari dan berharap kembali lagi ke hari ini, which is impossible. Keenam, motivasi bisa membuatmu memulai, tapi yang membuatmu tetap konsisten adalah habit. Semua orang bisa memulai sesuatu, tapi tidak semua orang bisa tetap konsisten terhadap sesuatu. Contohnya, kamu ingin membuat badanmu jadi kurus, lalu kamu mulai melakukan jogging selama 2 jam dengan jarak 5 km setiap hari. Dengan berpikir semakin jauh kamu jogging, maka semakin cepat badanmu akan kurus. Tapi, pada keesokan harinya, ternyata badanmu mulai kecapean dan energimu buat jogging lagi sudah habis. Sehingga, kamu skip jogging yang seharusnya kamu lakukan setiap hari dengan konsisten. Nah, maksudnya, sebelum kalian memulai sesuatu, cobalah menjadikan sesuatu itu kebiasaan kalian dulu. Mulailah dengan part yang paling mudah dulu, sampai kalian bisa melakukannya lagi keesokan harinya. Dan kalian bisa tambah lagi levelnya, jika kalian rasa kalian sudah bisa menguasainya. Nah, teknik seperti itu akan tetap membuat kalian konsisten, sampai tujuan kalian tercapai. Fokuslah pada membentuk kebiasaannya dulu, bukan pada targetnya. Ya, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.